Ya baik, saudara Anda yang ingin ikut berinteraksi dengan kami silakan menghubungi nomor telepon yang telah kami sediakan atau mengirim pesan pendek. Ada Bung Taufik Wijaya di studio atas yang akan membuka line telepon. Silakan Bung Taufik. Ini ada pesan pendek dari Bapak Gede Arja di Banten. Pembakaran buku sejarah bukti kemenangan Soeharto dengan strategi pecah belah dengan memanfaatkan kelompok Islam kecuali Gus Dur. Sejarawan tolong ungkap fakta yang sebenarnya seperti kedekatan Soeharto dengan Untung, Kamaruzaman dan kelompok Patuk. Berikutnya kita sapa dulu pendengar yang sudah bersama kita, Guntur. Halo, ya. Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Pak Stanley, silakan Pak Stanley. Ya, saya ada pertanyaan buat Pak Asri begini. Ya, silakan Pak. Ini kan masalahnya tentang penghilangan fakta bahwa PKI berontak gitu ya. Itu yang dipermasalahan Depdiknas. Nah, sekarang kita kenapa nggak gugat balik Depdiknas gitu, masalah serangan umum 1 Maret gitu. Dan serangan umum 1 Maret kan inisiatornya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jelas-jelas itu kan. Para saksi sejarah mengatakan bahwa yang punya inisiator itu kan Sri Sultan, bukan Soeharto gitu. Nah, kan tapi kan sampai sekarang belum ada revisinya begitu kan, tetap kayaknya itu Soeharto yang punya inisiator gitu. Kalau menurut penjelasan Pak Asri bagaimana gitu? Saya kira itu saja, terima kasih. Ya, Guntur, di belakang Pak Stanley sudah bersama kita Pak Imron di Bekasi. Silakan Pak Imron. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Gus Dur. Kalau peristiwa Madiun 48 bagaimana Gus? Itu kiai-kiai disembelih sampai darahnya 1 dengkul di desa Kuranggareng, Madiun, Pak. Kemudian ayah saya jadi difitnah waktu itu saat umur 2 tahun, tahun 52. Ayah saya ditawan, paman saya dibunuh, ya. Kemudian ya itu banyak orang-orang PKI itu di kampung saya yang bergentayangan mencuri dengar gitu. Ada orang ngomong salah dikit, besoknya diciduk. Ya. Dulu itu tahun 52 itu gitu Pak, orang-orang PKI begitu. Terus kalau tahun 65, menurut Gus Dur sendiri semuanya siapa? Saya jadi ragu-ragu yang apa benar itu PKI yang berontak atau memang sengaja supaya berontak tapi karena dibikin supaya berontak apa bagaimana? Gus Dur mohon diterangkan tahun 65 itu Gus. Terima kasih. Assalamualaikum. Ditanya Pak Yono Suwoyo. Dulu dia deputi Bakin. Saudaranya Putin. Ya. Bapak dari siapa itu yang waktu kawin ribut-ribut itu Ongki. Ya. Nah, mertuanya Ongki itu. Nah, Pak Yono Suwoyo itu dulu ajudannya paman saya, Mayor Jenderal atau panggilannya Jenderal Mayor Khalid Hasim, adiknya ayah saya. Katanya waktu Pak Khalid Hasim berangkat dari Jombang ke Madiun, itu naik jeep rampasan. Dia berdiri, orangnya tinggi, nggak apa-apa. Saya tuh sembunyi, jongkok di belakangnya. Nah, sampai di ini tempat di sebelah timur Madiun, 20 kilo dari Madiun, itu sana ternyata orang sudah mulai nyambut, jadi bukannya menembak enggak. Terus sampai di Madiun kota, terus ketakeran. Nah, saya tidak tahu Pak Imron ya, jangan-jangan keluarga Pak Imron itu di situ. Jadi dia ke lewat jembatan, belok kiri takeran itu. Kemudian di sana itu dia turun di sumur, di sebuah sumur, dia turun dari jeep itu. Terus di sumur itu adalah dulunya 72 orang kiai dikubur hidup-hidup oleh PKI. Ya, itu. Pak Khalid Hasim waktu itu ya sumpah sambil nangis ya. Itu air matanya keluar begitu. Saya akan habiskan PKI lah itu. Ini Pak Yono Suwoyo yang cerita. Ya, dia kan orang Katolik, jadi tidak akan mungkin belani begitu aja. Jadi ini menunjukkan bahwa memang itu terjadi. Tapi pertanyaan saya satu, apa obatnya itu lalu kita merepresi PKI? Nah itu. Kita justru minta yang begitu itu dihentikan. Kita hentikan itu.
Jangan lalu terus kita marah-marah terus saja pada PKI. Ada masanya marah, ada masanya tidak marah. Ya itu, terima kasih. Tetap setia bersama acara Kongko Bareng Gus Dur.